Ini nih, Mas Agung di depan, Mas Agung. Kelihatan bersemangat nih dia untuk lihat logo-logo di mana nih? Di museum kereta. Di depan ada C51. Di depan banyak ini. Oh, sekarang dibikin kayak gini, Mas ya. Dulu sini dulu apa namanya? Dindingnya dulu penuh tuh. Kayak stiker gitu, stiker gitu. Terus sekarang diganti kayak gini, lebih bersih, enak dilihatnya. Lebih bersih betul. C28. C28. Hanson 1921. Ini C54, logo ekspresnya SCS. Semarang Cirebon Stum Tram. Ini CC5029, lokomotif Malet, apa namanya ini, paling handal lah dan paling ngebut karena bisa dipacu sampai 50, kalau salah 50 dibanding DD52. Ini D10, 4 roda penggerak, pakai artikulasi roda clean liner. Oh ini yang lama ini di sini. 10 Javanik. Ini dari masa ke masa ya. D52. Satu nih, masa dari awal terus sampai ke masa kini. Ada timelinenya kayak gini nih. Lokomotif JP Bordes. Lokomotif NIS pertama yang ini nih. Andi sih Mas, ke depo langsung apa? Gimana? Oh, langsung. Oh iya siap-siap. Ya, jadi ini stasiun Willem 1. Ini stasiun yang lebih modern, tahun 1905 atau 07 ya. Ini stasiun ini didirikan untuk menggantikan stasiun lama yang lebih modern. Stasiun lama itu ada di sisi timurnya ini atau di seberang emplacement itu. Nah itu ruang tunggu kelas 3, itu pribumi dulu tuh duduk-duduk di situ. Sementara nih ada lounge-nya ini untuk kulit putih atau orang-orang Belanda itu kalau ruang tunggunya wachtkamer atau dalam bahasa Belanda seperti itu tunggunya di sini. Sementara pribumi yang bawa pikulan segala macam itu dikasih ruang tunggu prasmanan seperti itu. Ini tipe stasiun pulau ya. Jadi di emplacement sana itu yang 1435, terus yang di sini tuh 1067 mm, ini yang arah ke Magelang kalau nggak salah. Apa yang sebelah sini ya, pokoknya ini stasiun pulau. Ya nanti terus apa namanya dari Semarang, Kedung Jati lalu ke Ambarawa itu rebarelnya 1435, lalu kemudian di era Jepang antara 42 sampai 43 itu dicopotin, bukan dicopotin tapi dipersempit jalurnya jadi 1067. Ya, jadi semasa NIS itu pakai beda gauge itu harus transit dulu di sini untuk menuju ke Magelang, Temanggung seperti itu. Kemudian di tahun 1970-an awal yaitu kemudian di stasiun ini diaktifkan sebagai stasiun layanan reguler untuk turun penumpang hingga sekarang itu dijadikan museum kereta api yang
terbesar di Indonesia. Nah, ya, stasiun setipe dengan ini tuh ada di Kedung Jati, Purwosari di Solo, itu seperti ini juga. Kita lihat. Apa? Di mana? Stasiun Ambarawa ini mirip stasiun Purwosari, dulu masa kecil kalau mudik ke Solo ke Kerten turunnya di stasiun Purwosari. Purwosari. Dari Krian ke Purwosari. Mas Agung ini apa namanya Mas? Ibunya orang Solo ya Mas? Solo. Purwosari ya? Utaranya stasiun Purwosari. Purwosarinya. Yang ini apa namanya dekat Watertoren itu? Iya. Oh. Kita lihat nih bangunan ininya. Ruangan tunggu. Ruang tunggunya golongan kelas 1 untuk apa namanya ini? Penumpang. Ini ada tulisannya, keterangannya toilet dames and toilet Heren. Heren itu kalau nggak salah itu perempuan ya, dames itu laki-laki atau ladies and gentle kalau nggak salah itu ya, kalau di bahasa Inggrisin. Ini ruang tunggunya, teman-teman bisa lihat nih begini, lantainya ubinnya. Untuk proyek antara Semarang ke Tangguh. Ini kumpulan buku-buku kereta api. Sini. Ini perkakasnya juga lama ini, lemari ini. Ini tegelnya tegel tahu kuning biasanya begitu ya, wow, atau tegel waffle. Di sini ada beberapa pet atau topi-topi pegawai kereta api dari zaman ke zaman, ke masa seperti ini. Nah tadi stasiun awal itu lokasinya di sebelah sana. Coba lihat. Nah itu stasiun awal itu di sini tempatnya. Nah di daerah-daerah sini itu stasiun awal. Ya, bangun stasiun awal, lalu kemudian dipindahkan ke sini ya, digeser ke sisi agak ke barat. Begitu. Kereta wisatanya belum ada. Kereta wisatanya katanya jam 11 bakal jalan. Nanti saya akan coba ke sana tuh ngeliatin lokomotifnya satu-satu ya. Aduh saya udah lama nggak kesini, sekitar 3 tahun yang lalu ya. 2018 lah, bukan 3 tahun lalu, 5 tahun yang lalu saya coba terakhir ke sini. Nah ini pemandangan stasiun Ambarawa, atau sekarang sudah jadi museum ya. Dulunya namanya Stasiun Willem 1. Sekitar aja tuh dikelilingin gunung, salah satunya di gunung ini ya, atau ini gunung apa ini ya, jadi mungkin Telomoyo di sana ya. Ini dulu 1435 seingat saya nih, 1435 di sini, yang 1067 mm kalau nggak salah ya, itu yang di sisi sini hingga ke Jambu, Bedono, Magelang. Dari daerah Magelang, bisa dari Magelang itu namanya Stasiun Secang, nanti dia pecah ke Temanggung hingga ke Parakan. Nanti dari Secang yang ke selatan itu ke Magelang hingga ke Yogyakarta, itu cabangnya diambil dari Stasiun Tugu. Nah, jadi kalau misalkan andai kata jalur itu masih aktif, nanti jalur yang nonaktif itu sejak tahun 1976 ya, dari Ambarawa, Bedono, lalu ke Magelang hingga ke Yogyakarta tahun 76 itu, nanti jalurnya akan ada di pinggir jalan. Nah kalau yang ini nih halte kayu, atau apa namanya tuh, bangunan yang ini ya, bangunan dari kolonial. Yang ini nih halte kayu nih, yang sederhana seperti ini. Stoplas juga perhentian tuh terkadang juga ada bangunan kayunya seperti ini. Kalau yang ini peninggalan NIS. Ini ada 2 halte kalau nggak salah nih, halte Kepuh namanya, halte Kepuh.
Ini ada di jalur Solo Wonogiri ya, tepatnya dari Purwosari ke Wonogiri. Ini ada penjelasannya di sini nih. Nah, ini halte Kepuh. Ini tahun 2015-an lah ya, sebelum dievakuasi atau dibawa ke sini untuk menjadi pajangan statis untuk pamer barang pajangan di Museum Ambarawa, Museum Kereta Api di Ambarawa. Ini ketika dibongkar dulu ya di tempat asalnya seperti ini, terus dibawa ke truk sampai ke Ambarawa, terus dirakit dirakit ulang. Ini ada sedikit penjelasannya. Halte ini tahun 1922 ya, dari Purwosari ke Wonogiri nih, stasiun Purwosari ke Wonogiri. Itu jalurnya ya sekarang juga dipakai untuk ini ya, Sepur Wisata Jaladara. Ini kayaknya informasi terbaru ya, yang lama ini mungkin ya. Terus ini ada halte Kalisamin. Ini ada ruang, ini bilik loketnya kayak gini, itu juga sama. Ini lebih terbuka ya. Ini halte Tekaran. Ini halte-haltenya NIS kayak gini. Dulu itu di jalur Surabaya Semarang juga ada nih stopas atau perhentian atau bangunan halte kayu seperti ini. Tapi sayangnya memang sudah tidak ada lagi ya. Seperti halte Mbalen itu di Bojonegoro itu juga seperti ini. Tapi lebih mungkin sederhana banget ya, dari Kepuh lalu babat ke Tuban itu juga ada. Itu halte Kepet ya bocahnya. Itu tinggal sisa ininya aja. Sisa yang kayak gini-gini nih. Sisa yang bagian-bagian ini aja. Yang dinding-dindingnya yang itu sudah tidak sebaik inilah pokoknya. Halte Kepet di jalur lintas nonaktif Babat Tuban. Lalu ini ada halte kecil lagi dari kayu. Nah, ini halte apa ya ini namanya? Cikoya ya. Nah, ini Cikoya nih yang ini. Ini halte Cikoya. Yang ini. Nah, ini halte Cicayur. Ini kayaknya kalau yang ini punya SS, jalur SS ini, Cicayur. Cicayur itu ada di lintas Daop 1 ya. Kita lihat posisinya kayak apa. Ini halte Cicayur. Nah, ini. Ini Duri Rangkas Pitung ya, betul. Jalurnya SS. Ini waktu dibongkar ya, untuk diselamatkan jadi barang pamer atau jadi barang pamer di Museum Ambarawa. Diresmikan atau dibuka jalurnya atau stasiunnya bersama dengan jalurnya itu di tanggal 1 Oktober 1899. Nah, ini. Nah, terus kemudian dibongkar untuk selanjutnya dibangun stasiun lebih besar. Jadi ini sudah tidak relevan lagi dengan dengan kebutuhan zaman, makanya digantikan yang lebih besar lagi bangunannya. Ini halte SS nih. Kalau salah tuh masih ada ya di jalur ke antara Labuan sampai ke Anyer itu masih ada halte semodel dengan Cicayur ini, cuma saya agak lupa tuh namanya. Saya akan coba ini nih tanya Mas Agung. Mas Agung kan rumahnya di Purwosari ya, apakah dia pernah ke Wonogiri naik kereta? Apakah ini pertama kali dia lihat bangunan kayak gini? Nah, ini Mas Agung nih. Mas Agung kan lumayan seneng kereta api nih. Gimana Mas? Lihat halte kayak gini apa pernah ngalami sebelumnya apa gimana? Kalau ke Solo mana? Wonogiri belum pernah. Belum pernah sama sekali. Dulu memang sering mau diajak, cuman belum sempat. Gimana Mas ngelihat? Tapi sangat exciting sekali dengan bangunan-bangunan yang sederhana difungsikan sebagai halte. Pada saat itu dari Purwosari ke Wonogiri ya. Iya. Ini berarti baru pertama kali nih Mas ketemu halte kayu kayak begini ya. Ini sebelumnya Ambarawa udah berapa kali?
Kalau ke halte Ambarawa udah ke-4 kalinya. 4 kalinya, tapi baru kali ini. Iya. Berarti yang kemarin kurang ke selatan ya, eksplornya ya. Iya, cuman lihat apa loko-loko. Loko-loko di aja. sini ada bekas stasiun Atau halte yang diselamatkan ya. Halte stasiun, halte yang di apa Purwosari ke Wonogiri ya beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, yang 2 itu punya SS, yang ini NIS. Keren. Ya kalau yang ini apa namanya nih, ada beberapa yang diselamatkan di Museum Ambarawa, tapi sepertinya ini belum akan dipajang karena tampilannya masih apa adanya begini. Ini ada handle sinyal. Ya, ini ada handle sinyal. Lalu yang teman-teman bisa lihat ini gerbong YR, gerbong bak terbuka seperti ini, gandar 2. Ini, bergandar 2 seperti ini. Nah, terus kalau tipe perangkainya, koplernya itu dia pakai kopler kenakel atau genggam seperti ini nih. Nanti dia ketemu ya ke sini. Ini kayaknya masih dipakai sepertinya untuk di kereta api Indonesia ya. Seperti ini. Cuman yang paling kuno itu ada kopler ganco atau kopler apa ya kalau ganco itu istilahnya? Apa hook ya? Kayak pancingan seperti itu, kayak kail. Lalu ini ada crane. Ini. Nah, dulu saya masih inget tuh kalau ke Ambarawa sekitar 2010-an itu saya naik dresin seperti ini tuh 10.000 dari Ambarawa ke Tuntang tuh. Nah, dulu kayak gitu sebelum ada apa namanya wisata regulernya. Wisata regulernya yang naik loko diesel ya. Kalau sekarang udah 100.000. Tapi di 2018 saya pernah beruntung naik B51 itu dari Ambarawa ke Tuntang. B51 itu yang loko uap. Nah, selain ada kereta apinya sendiri itu ada sarana dan prasarana lain yang dipajang, yaitu sinyal mekanik. Sinyal mekanik yang tabung gini nih. Ini kalau nggak salah tipe apa ini ya? Ini Akor kalau nggak salah ya. Sinyal mekanik ini. Oh, ini digunakan di Ambarawa. Masih oh ini nih, tapi lengannya sudah tidak ada nih. Biasanya ada lengannya itu kayak gini nih. Bentar. Nah, lengannya tuh kayak gitu tuh. Nah, lengannya seperti ini nih, salah satunya itu lengannya. Kalau ini sinyal panggung atau semapur ya. Itu dulu saya pernah lihatnya tuh di stasiun Semut. Nah, itu kayak begini banyak, ada beberapa buah. Lalu ini ada sinyal mekanik panggung. Ini kayak sinyal tebeng gini nih. Ini ada tebengnya di atas ya. Kayak sinyal krian ini. Masalah. Oh, ini dari Sidotopo ya? Dari Surabaya Kota ya? Oh, ini apa namanya nih? Penjelasan untuk yang sinyal ini tadi nih. Waduh, saya ketemu lagi nih di stasiun yang dulu pernah ada di stasiun Surabaya Kota, kemudian diselamatkan di Museum Ambarawa untuk menjadi barang pamer. Ini penjelasannya. Sinyal ini berasal dari Surabaya Kota yang digunakan sejak tahun 1930. Digantikan 2015 baru dievakuasi ke sini atau di. Nah, ini sinyal tipe krian. Ini dari Kalisat Panarukan ya. Ini salah satunya tuh kemarin pernah yang masih ada di sana ya, tuh pernah direservasi ya sama BTP atau Balai Teknik Perkeretaapian, itu bekerja sama dengan PT KAI kalau nggak salah. TKI sama beberapa komunitas kereta api di Jawa Timur. Ini tipe krian. Ini tipe krian itu maksudnya itu dulunya itu pernah uji coba pertama kali tipe sinyal ini tuh di stasiun Krian, kurang lebih di 1905 ke 1907 ya, sekitar segituan. Nah, itu kenapa kemudian sinyal ini tuh akrab disebut dengan sinyal Krian, itu karena awal pertama kali mulai diuji coba itu di halte atau sekarang bernama stasiun Krian. Ini ada apa nih? Sini handle sinyalnya nih. Oh, ada handle-nya. Satunya begini nih, tapi udah terkunci nih kayaknya nih. Mana lagi, Mas? Depo. Lihat ke depo. Ayo coba. Sambil kita lihat loko kayaknya ya.
alat pemadam kebakaran. Ini koleksinya Balayasa Manggarai. Ini dari Pengok, Jogja. Ini masih ada ini, gini. Alhamdulillah masih ada. Stasiun ini toiletnya stasiun Museum Kereta Api di sini. Mas, apa namanya? Kesana dulu nih, apa mau kesana? Ayo kita lihat ini tiket-tiket zaman dulu, explore sekalian. Sekarang masuk tiket masuknya berapa ya tadi mas? 10.000 ya? Apa udah 15? 20.000 ya? 20.000. Saya terakhir kesini 2018 masih 10.000 satu orang. Tiket dan administrasi. Ini dulunya sepertinya ini bangunan gudang kayak gini, pakai apa namanya ini, pintu geser seperti ini bangunan gudang sepertinya. Wah ini kayaknya kabin loko nih mas, tapi di ini replika kabin loko ini, kabin loko uap. Kalau teman-teman yang nggak tahu ini apa namanya, kalau ini gelas duga ini untuk ukur ketinggian air, iya level air. Sini. Terus kalau ini namanya firebox di sini nih. Oke, ayo mas masuk. Ini aneka topi dinas dari masa ke masa nih. Ini tongkat semboyan. Yang di Gresik itu kayak gini nih mas. Yang Gresik itu dulu. Gresik ini kayak gini nih, Gresik itu dari Anyaman. Oh, dulu pakai peluit nih, ada kayak gini nih. Ada trompet kayak gini. Kayak suling gitu. Ini bendera merah tuh kalau ada darurat gitu. Kondisi darurat dikibarkan. Mesin hitung. Ini mesin hitung. Oh, ini apa itu? Ya ini Surabaya Kota. Ini Boharan nih mas, stasiun Boharan. Ini daftar tiket kereta api stasiun Boharan. Mungkin ini dari Boharan terus diselamatkan di sini. Stasiun Boharan. Oh iya benar mah, berasal dari stasiun Boharan ini. Iya. Pabrik gula apa ini? Iya makanya. Wah ada ini ternyata Boharan masih nyimpen kayak gini ya. Stasiun Boharan. Lampu Hansen atau lampu apa namanya? Lampu apa nih? Lampu Hansen loh. Hansen terus kemudian jadi lampu Hansen karena pelafalan lidah Indonesia. Tapi digunakan lagi karena sekarang udah elektrik. Ini speedometer lokomotif. Wow. Ini seperti ini speedometernya nih. Ini dari 0 sampai 90. Nah, ini mungkin untuk lokomotif yang besar ya. Kayak gini. Ini sepertinya untuk lokomotif besar. Karena speednya sampai 90 seperti ini. Ini Graplox Victoria Westminster. Ini ada 3 bahasa yang dipakai di sini nih untuk kilometernya. Per hour ini bahasa Inggris, per euro kayak bahasa Jerman. Yang paling bawah sendiri per hour itu bahasa Belanda. Ini timbangan kasar. Ini untuk apa namanya? Nah kalau misalnya ada penumpang yang bawa barang-barang atau misalnya mau ditimbang dulu, nah itu pakai ini. Salah satunya dulu zamannya Bung Karno, presiden pertama Indonesia itu dulu pernah jadi pegawai stasiun Purwegen ya di Surabaya. Itu dia bagian juru tulis. Juru tulis pada saat itu ia mengaku bahwa kalau ada pedagang-pedagang atau orang-orang yang bawa muatan itu kemudian ditimbang dulu baru beliau tulis pada saat itu. Nah ini ada foto-foto ini direktur utama dari PT Kereta Api dari masa ke masa ya, dari mulai pertama kayaknya dari zaman DKA mungkin. Saya lihat ini dari yang pertama, ini dari Insinyur Haji Juanda. Nah, ini Pak Juanda. Sampai Pak Jonan.
Mungkin belum ditambahkan lagi foto-foto direkturnya karena setelah Pak Jonan itu ada Pak Edi Sukmoro sampai ke sekarang Pak Didi Hartantio belum ditambahkan di sini. Mungkin kedepannya akan ditambahin. Kita lihat salah satu koleksinya lagi nih. Mesin ketik Remington. Nah, ini dulu mungkin Bung Karno itu bekerja itu jadi juru ketik ya, mesin ketiknya seperti ini. Remington. Ini peti baja untuk simpan surat-surat yang penting-penting di stasiun atau bagian administrasi kereta api dulu seperti ini. Ini pesawat telepon dinding kelok. Pesawat telepon ini udah di stasiun Ambarawa. Oke. Ini stempel untuk yang tempel surat-surat ya, kayak begini. Ini mesin telegraf. Ini penjelasannya. Ini mesin ketik juga. Ini ada reglemen, peraturan dalam operasional. Ini kayak gini. Sini ada mesin apa nih buat pelong-pelongan kayaknya nih. Buat pelong-pelongan tiket ya. Iya. Kayaknya ya. Kalau lubangin tiket. Lubangin tiket. Jadi tiket Edmondson itu kalau misalnya penumpangnya udah naik itu diplong itu dilubangi untuk sebagai tanda penumpangnya itu sudah dicek atau bertiket. Lalu ada lagi nih, ada macam-macam telepon yang digunakan di perkeretaapian, telepon ladang. Ini biasanya. Sama ini kan ada di stasiun ini, Mas, stasiun mati. Kanigoro. Iya, Kanigoro. Sama, tapi warnanya merah. Kayaknya yang gini Mas, kita lihat yang ini, SS kan ini. Yang SS yang ini nih. Ini saya pernah temuin sama Mas Agung waktu kunjungan ke Kanigoro. Ini kayak gini SS, kalau yang ini mesinnya baru nih, yang ini buatan DKA. Nah, ini saya temukan yang kayak begini nih, sama kayak di Kanigoro. Tapi video belusukannya belum tayang ya Mas ya? Siap. Nah ini tekuk Edmondson tuh kayak gini. Itu kalau di zaman modern tuh dicetaknya di Grafika di Bandung kalau nggak salah tuh, seingat saya tuh. Ini Edmondson penjelasannya. Masih sempat dipakai nih sampai 2009-2010-an lah kayak begini tuh sih masih. Ini ada badge untuk asongan. Jadi kalau misalnya ada pedagang-pedagang yang masuk ke kereta api. Mas gandul lah. Mas nanti dia langsir. Jadi ini B2503 buatan Esslingen tahun 1902, itu satu batch atau satu angkatan dengan yang B2501 yang ada di Ambarawa, yang ada di Monumen Palagan. Ini. Nah oke, jadi ini B2503 ini keluar untuk melangsir kereta wisata ini ya, kereta penumpang wisata ini menuju Tuntang. Nanti yang ke Tuntang itu akan dilayani oleh loko diesel ini tipe D. Ya alhamdulillah nih ada momen kayak gini, bisa lihat live stream.
ada pistonnya. Tendernya. Bye.